Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erni Hartati. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi Bahasa Indonesia, yaitu iklan sarana komunikasi. Sebelum membahas ke materi, saya akan memaparkan beberapa contoh. Jadi silahkan dilihat contoh-contohnya. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai materi iklan sarana komunikasi. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Jadi poin yang pertama mengenai pengertian iklan, ya. Jadi iklan di sini merupakan bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Maksud dan tujuan dibuatnya iklan sendiri ini adalah untuk membujuk atau mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Kemudian yang ke B, ini ada poin B mengenai ciri-ciri iklan. Nah, ciri-ciri iklan sendiri di sini ada 3. Yang pertama informatif. Informatif ini bersifat memberi informasi, ya, memberi informasi kepada khalayak. Kemudian yang kedua, bahasanya mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Jadi dalam membuat teks iklan, usahakan bahasanya ini tidak terlalu panjang, ya. Karena apa? Karena kalau membuat iklan yang terlalu panjang itu akan membuat masyarakat susah untuk mengerti atau mengingat iklan yang kalian tampilkan gitu ya. Jadi bahasanya tuh harus singkat, padat, dan mudah dimengerti. Tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton atau pembaca untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang telah diiklankan. Jadi tujuan iklan itu untuk apa? Yaitu untuk mengajak khalayak, ya, untuk bisa menggunakan barang atau jasa yang telah kalian iklankan. Poin yang C mengenai syarat iklan. Nah, syarat iklan di sini ada 5. Yang pertama, kata dan bahasanya tertata atau terstruktur, ya, dan tidak memiliki tafsir atau keterangan ganda dari iklan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, bahasa yang dipakai harus menarik dan mudah diingat oleh masyarakat. Jadi dalam membuat iklan itu tidak perlu menggunakan bahasa yang panjang lebar, ya, menggunakan bahasa yang singkat dan juga yang menarik supaya khalayak dapat mengingat iklan yang kalian tampilkan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dari perusahaan lain. Yang keempat, tidak boleh berbohong, jadi harus apa adanya. Kemudian yang kelima, iklan harus dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, etika, sopan santun, target pasar, dan lain-lain. Kemudian yang D mengenai manfaat iklan. Di sini manfaat iklan itu ada 2. Yang pertama, produk menjadi lebih terkenal di mata masyarakat, ya. Ketika kita membuat iklan, produk yang kita promosikan itu akan menjadi lebih terkenal di masyarakat atau khalayak. Kemudian yang kedua, keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapat melonjak naik karena produk dipromosikan. Nah, itu adalah kedua manfaat dari iklan. Kemudian yang berikutnya kita akan mengetahui mengenai pengertian slogan. Nah, di sini pengertian slogan dapat diartikan sebagai serangkaian kata-kata atau kalimat yang relatif pendek, yang umumnya sangat menarik dan mudah diingat oleh orang banyak.
slogan digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi. Jadi kalimat dalam slogan merupakan kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat. Jadi contohnya di sini misalnya tiada hari tanpa prestasi. Nah, maksudnya di sini slogan tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Itu contoh dari slogan. Atau contoh satu lagi misalnya, mari bersama menjaga lingkungan demi kehidupan yang lebih baik. Di sini slogan tentang menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian di sini poin berikutnya itu ada tujuan slogan. Nah, slogan dibuat untuk mengajak seseorang melaksanakan sesuatu, baik itu untuk membeli suatu produk atau menaati suatu aturan yang telah dibuat. Karena itu sudah sepantasnya penggunaan kata perlu diperhatikan dan kalimat yang digunakan jangan terlalu panjang gitu ya. Jadi membuat slogan itu tidak perlu menggunakan kata yang panjang lebar, jadi membuatnya yang singkat-singkat saja yang bisa diingat oleh orang banyak. Kemudian poin yang berikutnya mengenai ciri slogan. Di sini slogan memiliki ciri yang membedakan dengan iklan maupun poster. Ya, jadi ada 3 ciri slogan di sini. Yang pertama, terdiri dari beberapa kata saja dan menarik karena tujuan utamanya adalah agar mudah diingat. Jadi selain mencantumkan beberapa kata, di sini boleh juga kalian mencantumkan warna-warna yang menarik agar slogan tersebut lebih mudah diingat. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang sesuatu, apakah itu suatu produk atau layanan masyarakat. Yang ketiga, slogan juga bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Poin berikutnya yaitu fungsi atau tujuan iklan, slogan, dan poster. Tujuan iklan, slogan, ataupun poster sama saja, yaitu untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu, entah membeli atau menurutinya. Jadi iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup seperti kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Jadi tujuan atau fungsi iklan ini ada 2. Yang pertama, fungsi informasional. Di sini iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Jadi di sini iklan ini memberitahukan tentang karakteristik produk yang mereka jual. Selain itu, mereka juga akan menjelaskan manfaat-manfaat apa saja yang akan kalian peroleh ketika kalian membeli produk tersebut. Kemudian yang kedua, mengenai fungsi transformasional. Di sini iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Di sini maksudnya seperti memberikan trik dan tips ya mengenai pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik untuk mencapai suatu kesuksesan. Poin yang berikutnya mengenai unsur-unsur pembentuk iklan, poster, dan slogan. Iklan, poster, dan slogan terdiri dari beberapa unsur yang membangun ketiganya. Adapun maksud iklan itu sendiri dapat dipahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya yang meliputi sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks. Nah, di sini kita bahas satu persatu mengenai sumber. Nah, sumber ini merupakan pemasang iklan ya yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan tersebut. Kemudian yang kedua ini ada pesan. Ya, pesan ini mengenai informasi yang disampaikan gitu ya. Jadi informasi yang disampaikan ini bisa berupa pesan verbal dan pesan nonverbal.
Kemudian yang ketiga, media. Nah, media ini merupakan sarana yang digunakan. Jadi ketika kalian ingin memasang iklan, poster, atau dan slogan, ini medianya kalian menggunakan media apa? Apakah media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Kemudian yang keempat, ini penerima. Penerima ini bisa individu ataupun kelompok gitu ya. Penerima dari iklan ini. Jadi bisa individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan yang kalian buat. Yang kelima, di sini ada efek. Ya, efek ini adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Kemudian yang keenam, umpan balik. Di sini umpan balik merupakan tanggapan atau reaksi, bisa juga respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan tersebut. Ya, bagaimana respon masyarakat kepada produk yang kalian iklankan. Jadi gitu ya, jadi respon dari masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai maksud suatu iklan. Di sini pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam gitu ya. Nah, berdasarkan isinya ada iklan pemberitahuan, ada iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Nah, di sini klasifikasi periklanan itu ada dua, yaitu iklan strategis dan iklan taktis. Yang pertama, iklan strategis. Di sini digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan gitu ya. Kemudian yang kedua, iklan taktis. Di sini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek ya. Jadi mereka memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Jadi contohnya itu seperti diskon gitu ya. Misalnya diskon baju 70% gitu. Hanya berlaku hari ini sampai pukul 3 sore. Nah, secara tidak langsung respon si konsumen ini pada hari yang sama akan berdatangan ke toko kalian yang mengadakan diskon tersebut gitu ya. Karena diskonnya ditawarkan pada hari yang sama. Pada hari yang sama itu juga konsumen akan merespon iklan, slogan, atau poster yang kalian tampilkan atau yang kalian promosikan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perbedaan iklan, slogan, dan poster. Nah, berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, tampak perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Jadi yang pertama, iklan. Jadi iklan ini merupakan teks persuasif ya, yang memadukan antara unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan ini merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata saja ya. Jadi kalau slogan itu biasanya menggunakan unsur kata-kata, juga ada gambar, intinya yang menarik gitu ya. Kemudian 3, poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata ya, dipajang di tempat-tempat umum. Jadi menggunakan kata-kata yang singkat, menarik, dan juga menggunakan gambar-gambar yang mencolok biasanya. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.